menindaklanjuti adanya pengaduan masyarakat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM RI turun ke Pati Rabu 25 Oktober 2023. Pengaduan tersebut terkait terjadinya dugaan pelanggaran HAM atas pengrusakan rumah dan bangunan di kawasan yang dikenal Lorok Indah LI Turut Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo pada 3 Februari 2022 lalu. Sedianya Komisi Bidang Mediasi Komnas HAM yang terdiri atas 4 orang itu akan menemui pejabat Pemkab Pati, dalam hal ini PJ Bupati Pati atau Sekda. Namun karena suatu hal pejabat bersangkutan tidak dapat ditemui padahal sebelumnya telah ada komunikasi dan koordinasi. Akhirnya tim dari Komnas HAM tersebut mendatangi kantor pertanahan Pati guna mendapat keterangan atas status kawasan lahan dimaksud. Kita mengecek data-data administrasi pertanahannya dan ternyata semua baik dan sesuai, jelas Ketua Tim Bidang Mediasi Komnas HAM. Kedatangan tim ke Kabupaten Pati itu sendiri menurutnya karena adanya aduan masyarakat. Oleh karena itu, dia berharap bisa bertemu dengan pihak Pemkab Pati selaku yang diadukan. Kita tetap berharap bisa ketemu dengan Pemkab Pati. Kita akan klarifikasi penanganan yang sudah dilakukan dan dampak atau potensi permasalahan lanjutan yang perlu diantisipasi, tegasnya. Tapi selanjutnya akan ada fokus ke jalan. Ya, kita akan mencoba untuk klarifikasi kembali ke Pati ya. Kemungkinan ada terjadinya maladministrasi atau kita belum sampai ke sana. Ya, kita masukkan. Oke, barangkali setelah ini selanjutnya ada peningkatan ya, kita berharap bisa ketemu dengan Pemkab Pati. Ya. Hal-hal yang akan dibicarakan barangkali ke Pemkab Pati. Ya, tadi semuanya kan. Dengan potensi permasalahan lanjutan lah yang perlu kita diskusi. Berarti ini kehadiran Bapak dan tim karena ada masyarakat gitu ya? Ada dua masyarakat. Ada dua masyarakat. Ya, terima kasih. Pak, mohon maaf, hasil dari BPN ini yang panjenengan ya kita hanya mengecek data-data administrasi pertanahan. Ternyata semuanya baik. Sesuai. Siap. Sesuai dengan. Mohon maaf, nama lengkap Bapak. Oh, ya saya kasih nama di WA aja ya. Siap. Pihaknya pun berencana akan mengundang pihak Pemkab Pati ke Jakarta setelah kunjungan itu. Kepala Kantor Pertanahan Pati, Jaka Pramono, mengatakan pihaknya hanya menyajikan data administratif yang diminta oleh Komnas HAM. Kami hanya menyajikan data-data menyangkut kepemilikan tanah yang ada di LI, lainnya tidak ada, terang Jaka Pramono. Dia mengungkapkan ada 57 bidang tanah bersertifikat yang statusnya masih atas nama pemegang hak dan belum pernah ada peralihan hak atas tanah dimaksud. Data menyangkut kepemilikan tanah oleh masyarakat yang ada di LI itu sesuai dengan suratnya yang bersangkutan. Di luar itu nggak ada. Sertifikat tanah sendiri ada berapa bidang? Tadi berapa ya? 57 bidang sertifikat. Dan itu tidak ada peralihan hak ya, catatan kita sementara yang kita sampaikan kepada beliau-beliau yang hadir di sini. Artinya masih atas nama yang bersangkutan semua. Pribadi Pak ya. Ya memang datanya seperti itu gitu. Jadi tidak ada data. Saya kira fokus beliau datang ke sini itu sih yang ditanyakan. Hal-hal yang lain menyangkut kebijakan lain itu ya saya nggak tahu. Yang beliau yang meramu lah. Kami hanya menyajikan data administratif aja yang ada di kantor kita. Ya, dengan daftar-daftar aja. Itu persoalannya dulu kan tanah tersebut, kawasan itu kan diklaim sebagai tanah ketahanan pangan oleh pemerintah kabupaten. Sehingga penggunaannya waktu itu tidak diperkenankan untuk bangunan dan sebagainya, sehingga terjadilah satu momen itu dibongkar. Sehingga aksesnya di barang kemudian hari muncul aduan dari masyarakat sampai kepada Komnas HAM. Sebetulnya lahan itu sendiri statusnya seperti apa Pak? Ya hak milik oleh masyarakat satu. Hanya soal pembongkaran dan lain-lain itu kan domainnya pemerintah. Kami nggak bisa komentar sampai di situ juga kepada teman-teman di Komnas HAM. Monggo itu mungkin sektor yang lain ya mempunyai domain. Jadi apa yang menjadi dasar itu semua menjadi putusan seperti itu ya kami di luar itu. Saya hanya menyajikan data administrasi pertanahan. Apa betul di situ ada yang tertera tanah perumahan gitu Pak?
Di sertifikat. Kalau di sertifikat Permukiman atau perumahan? kalau non pertanian sih ya. Oh, non pertanian. Non pertanian itu ada. ada. Tapi kalau spesifik menjadi perumahan, coba dilihat sertifikatnya lagi. Kayaknya Udah, itu sih. yang penting ini- keterangan dari Pak Jaka aja cukup. itu ya kita apa adanya. Iya, iya. Jadi apa adanya yang kita sampaikan. Di luar itu, oh itu kejadiannya sudah lama. Iya. Catatannya itu kan Iya. itu yang ada. Gitu. Di luar itu kayaknya enggak bisa memberi. Berarti di keterangan sini lain. tadi yang ditanyakan 57 bidang berarti ya Pak ya? Yang ada di situ yang kaitannya dengan Objek laporan yang ada. itu. Menurut karena beliau ingin menggali secara konkret keseluruhan menyangkut hak atas tanahnya di situ. Oh berarti ke sini dalam rangka penyelidikan ada laporan gitu ya Pak? Tidak sekedar sekedar kunjungan ya? Penanganan laporan. Oh penanganan laporan. Laporan. Oh siap siap. Pengaduan. Oh siap. Sedianya sebenarnya kan ini tadi beliau mau ke kantor bupati, tetapi karena udah ke sini kami mau menolak kan nggak mungkin kan. Oh, Beliau siap. sudah hadir di sini, ya mencari data-data saja. Siap siap. Hal-hal yang lain Tadi nggak tahu kan. melihat status tanahnya kan non pertanian loh Pak ya. Artinya apakah itu bisa didirikan bangunan, bisa sifatnya permanen atau? Enggak, kalau dirikan bangunan rezimnya izin, bukan hak atas tanah. Boleh mendirikan atau tidak, izin yang memberikan. Kewenangan dari Ya pemerintah daerah, izin IMB kita sebut. Iya. Nah, kalau sekarang jadi PBG. Jadi didirikan bangunan bukan hak atas tanahnya, hak itu menyangkut kepemilikan yang dimiliki. Penggunaannya ada rezim lain yang mengatur, termasuk tata ruang. Saya kira itu. Tapi nggak diskriminasi Pak, karena banyak bangunan pemerintah yang juga belum pakai IMB. Itu, Nah ini saya nggak bisa komentar. Nanti melampaui itu kalau itu kewenangan ada sektor lain itu. Kami di situ tidak punya domain lah. Oke. Jadi tadi Komnas HAM mendapatkan data dari kantor Bupati yang ya, normatif saja. Normatif saja. Dia pengen tahu data-data itu ada peralihan atau enggak, tapi catatan kita enggak ada peralihan. Tapi pembebanan hak ada, malah yang bersangkutan pemilik lahan itu mengagunkan kepada lembaga keuangan di bank-bank itu masih tercatat atas nama. Tidak ada perubahan apapun. Sebagaimana diketahui, masyarakat yang merasa dirugikan atas pengerusakan rumah dan bangunan di kawasan LI bersurat ke Komnas HAM mengadukan permasalahan tersebut. Surat yang dikirimkan secara langsung ke Jakarta itu tertera tanggal penerimaan 7 Juli 2023 oleh petugas Komnas HAM. Menurut salah satu korban pengerusakan berharap agar hukum ditegakkan sehingga masyarakat tidak menjadi objek kezoliman oleh penguasa di Kabupaten Pati, karena di mata hukum siapapun sama statusnya. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat sesuai dengan fakta, Kilas Fakta News masih menggali dari beberapa sumber. Kilas Fakta News, Maulidia Saindi melaporkan.